Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amin, tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio Ipiso narasumber kita, Pak Doktor muda kita yang tidak asing lagi, yang selalu mengedukasi masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Sulawesi Selatan, melalui acara Ipiso Rumah Edukasi. Beliau adalah Dr. Amiruddin MP dari Universitas Bosowa. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dir. Sehat, Pak Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau makin awet muda ini malam. Ya, alhamdulillah. Sahabat dan sobat Ipiso, saya dan Pak Dokter muda kita akan membahas persoalan banjir. 2 hari ini hampir seluruh kota di Indonesia, terkhusus di Sulawesi Selatan, hampir seluruh kabupaten kota itu dilanda banjir. Dan paling parahnya itu di Kota Makassar. 80% Kota Makassar digenangi air. Menurut Wali Kota Makassar, itu bukan banjir, itu genangan. Walaupun sudah sampai ke paha. Nah, tetapi ya tentu kita tidak perlu menanggapi terlalu jauh. Kita akan menganalisis masalahnya melalui tema kita pada kesempatan kali ini, Pak Dokter. Genangan atau banjir, apa solusinya? Ya, Masya Allah. Karena berbicara tentang banjir atau genangan itu membutuhkan solusi. Sahabat dan sobat Ipiso, bukan hanya sekedar saling menyalahkan, atau yang paling parahnya menyalahkan Tuhan. Dengan melempar bahwa ini adalah musibah, bencana. Bukankah banjir itu dirindukan oleh kelompok-kelompok tertentu? Petani-petani yang mungkin sudah lama merindukan hujan turun agar tanamannya atau sawahnya, kebunnya, dan lain-lain itu bisa mendapatkan air. Tapi bagi orang-orang di kota, genangan atau hujan yang lebat sehingga menghadirkan genangan atau banjir itu adalah bencana. Pertanyaannya, apa solusinya? Oke. Pak Dokter, silakan. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dir Ipiso yang tiap hari ini eksis mengedukasi Ipiso. Nah, saya kira menarik tema kita pada malam hari ini, para sahabat Ipiso di mana saja berada. Jadi tentang banjir. Nah, kemarin kita sempat dihebohkan ya tentang apakah ini genangan atau banjir. Nah, memang definisi tentang genangan dan banjir ini banyak definisi ya. Tetapi kan ketika kita mengedukasi tentang definisi dari Pak Dhani Pomanto sebagai Wali Kota Makassar, ya bisa jadi itu juga dia masuk genangan itulah banjir. Iya. Karena genangan yang apabila sudah overload, misalnya sudah overload itu disebut yang banjir juga. Nah, sudah melewati ambang batas, itu disebut dengan banjir. Nah, sebenarnya kalau kita melihat di Kota Makassar, kalau saya melihat yang pertama itu adalah di mana drainase itu sudah tidak berfungsi secara optimal. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua saya melihat bahwa selain genangan yang tidak berfungsi dengan baik, drainase yang berfungsi dengan baik, saya lihat juga bahwa adanya serapan-serapan yang dulunya itu tempat genangan air itu sudah beralih fungsi. Nah, salah satunya itu menjadi pemukiman perumahan. Nah, sebenarnya ini menjadi sebuah catatan khusus. Kalau ingin mencoba menelaah secara lebih jauh untuk menata kota modern, kita bisa berkiblat kepada DKI Jakarta. DKI itu mampu mengurangi intensitas hujan atau banjir itu dengan cara membuat sumur-sumur serapan. Nah, ini saya kira yang paling tepat dilakukan oleh Dhani Pomanto sebagai Wali Kota Makassar untuk berinovasi membuat sumur-sumur serapan. Sehingga itu akan banjir itu bisa atau genangan-genangan itu bisa hilang dengan secepatnya. Nah, saya kira ini yang menjadi solusi untuk ke depan untuk Dhani Pomanto. Kemudian dari sisi berikut adalah regulasi. Nah, ini juga saya ingatkan bahwa regulasi ini penting.
menyangkut tentang saya melihat beberapa di Kota Makassar kemarin itu hampir kita melihat di Daeng Serua yang itu informasi dari teman-teman bahwa itu jarang disentuh oleh air bencana banjir ya. Tapi sekarang itu sudah mampu dibanjiri. Nah, sehingga saya melihat ini ada indikasi bahwa ini periodik ya. Periodik yang 11 sampai 15 tahunan ini terjadi. Nah, sebenarnya pemerintah kota itu harus tepat ya. Saya lihat Bapak Dani Pomanto ini, dia kalau saya lihat sepak terjang beliau ini seorang perencana wilayah kota. Arsitek ya. Nah, memang beliau ini harus mematangkan atau menambah orang-orang ahlinya di bidang hidrologi. Karena ini penting untuk melakukan edukasi atau berinovasi terkait dengan untuk mencari solusi untuk banjir-banjir ke depan. Saya kira itu Pak Dir sebagai pembuka kita diskusi pada malam hari ini. Baik, sahabat dan sobat Ibiso, pembuka dari Pak Dr. Amiruddin dari Unibos memulai diskusi kita. Pak Dokter, di Sulawesi Selatan ini kan hampir semua, ya, kan hanya Kota Makassar, di perbatasan Takalar, Bulukumba. Ya. Kalau dilihat dari pemberitaan menyeluruh, ya, betul. 2 hari ini, pertanyaannya adalah apa solusi? Karena tadi Makassar sudah ada sedikit pembuka ya dari Pak Dokter. Ini seolah-olah kepala daerah ini seolah-olah selalu melempar bahwa ini adalah musibah. Ya, bencana. Kenapa tidak belajar dari pengalaman-pengalaman? Kalau misalnya tahun ini banjir, kemudian apakah tahun depan tidak berpotensi banjir atau genangan? Betul. Terserah apapun namanya, mau banjir mau genangan, ketika kendaraan tidak bisa lagi lewat, rumahnya orang sudah tidak berfungsi gara-gara air masuk. Kita tidak peduli apa istilahnya, apa itu banjir atau genangan, ya. Itu merugikan. Dan persoalan yang sama bukan hanya tahun ini, setiap tahun. Bahkan di tahun kemarin malah Kabupaten Jeneponto dilanda banjir, Kabupaten Baru dilanda banjir besar gitu. Nah, ini problem. Nah, seperti itu. Nah, menurut saya ya kepala daerah harus menciptakan sebuah inovasi. Betul. Hari itu. Nah, apakah memang penanganan banjir ini bagi kepala daerah ini tidak bernilai elektoral kah atau tidak bernilai akseptabilitas kah? Berapa kajiannya Pak? Terima kasih. Jadi ya, oke. Jadi Pak Dir ya, ini menarik ini. Apakah berpengaruh terhadap elektoral ya? Apakah tidak mengangkat elektoralnya kalau dia mengurus banjir? Betul. Ya, memang betul Pak Dir ya. Memang kalau kita melihat beberapa kasus daerah-daerah terbesar semacam DKI Jakarta itu berpengaruh. Tapi kalau kita melihat daerah khususnya di Sulawesi Selatan, kabupaten kota, itu saya kira tidak berpengaruh. Karena menjadi hal yang biasa saja. Nah, karena sebenarnya untuk mencarikan solusi dari semua persoalan genangan banjir, apakah itu musibah, nah ini kan sebenarnya Al-Quran sudah jelas ya, bahwa kerusakan di muka bumi ini kan disebabkan karena ulah tangan manusia. Nah, sebenarnya di sinilah yang saya katakan di awal tadi bahwa regulasi. Nah, ada beberapa juga macam kabupaten-kabupaten, kenapa terjadi bencana banjir seiring dengan waktu berulang-ulang? Karena memang salah satunya adalah AMDAL-nya, atau misalnya setiap kegiatan-kegiatan itu AMDAL-nya kurang ketat. Ya, kemudian regulasi-regulasinya juga kurang dikontrol, kurang dievaluasi. Nah, kegiatan-kegiatan misalnya di perkotaan, di daerah-daerah juga ingin membangun sebuah perumahan, mengalih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri, itu juga saya lihat UPLKL-nya atau AMDAL-nya itu kurang ketat. Nah, itu saya lihat semua di bawah kepentingan penguasa. Siapa yang menguasa, itulah mereka mengeluarkan isi cepat itu. Dan ini saya kira ke depan memang harus seorang pemimpin itu harus bijak ya, harus bijak memperhatikan daerah-daerahnya, karena sesungguhnya kita inilah daerah yang betul-betul adalah daerah yang khatulistiwa ya, di mana memang zona untuk hujan itu deras ya. Nah, makanya kita harus siaga dini. Nah, hujan ini, bencana ini tidak tahu kapan saja ya. Oleh karena itu ke depan kalau saya yang berkait itu adalah regulasi sistem yang akan dibangun oleh kabupaten maupun kota. Termasuk contoh Pak Dir ya. Kita melihat di kota,
setiap pembangun perumahan itu tidak ada saya lihat regulasi yang kuat tentang afiliansi, tentang tinggi kalau tinggi dia punya pondasi. Fondasi. Nah, semua orang mau bikin yang tinggi ada rendah. Nah, Iya. ini saya juga ini hal-hal yang harus dikontrol oleh Betul. masing-masing, sehingga perlu diperhatikan juga di perumahan-perumahan. Ketika bangun perumahan juga pembuatan drainase bukan menjadi hal yang utama. Sebenarnya dalam regulasi utama itu harus ada dulu dia punya Iya, drainase, betul, dan itu yang terjadi di kota-kota kita Drainase belakangan. Nah, ini Membangun dulu. membangun dulu Ini baru drainase kesalahan. terakhir. Dan ini kesalahan fatal Iya. karena apa tadi? Itu tadi tidak ada aturan regulasi yang kuat dan ketat, evaluasi dan memberi sanksi kepada perusahaan tersebut. Nah, ini saya kira yang harus diperhatikan ke depan, dan ini penyebabnya antara misalnya di kabupaten daerah itu sehingga terjadi bencana itu memang tadi. Salah satunya adalah memang pola pola tentang hutan kita, yang saya kira juga dari tahun ke tahun ini menjadi lahan basah bagi para pejabat-pejabat Pengundulan hutan ya. pengundulan hutan Iya. izin yang begitu mudah didapatkan dan lain sebagainya, pengalihan hutan rakyat menjadi menjadi tempat bercocok tanam, itu juga harus diperhatikan ke depan, dan ini saya kira banyak terjadi beberapa daerah khususnya di Sulawesi Selatan. Baik, Itu, Pak Dir. baik sahabat dan sobat Ipiso, diskusi kita dengan Pak Dr. Amiruddin makin mendalam. Ini kan kalau kita lihat banjir itu kan salah satu efek yang sangat besar, Iya. merugikan masyarakat. Tetapi ya tentu kita juga tidak bisa, apalagi istilahnya membantah bahwa turunnya hujan itu kebutuhan juga bagi Iya. kaum petani. Nah, kan begitu. Namun ya sekali lagi bahwa di Sulawesi Selatan ini sejak era Pak Syahrul Yassin Limpo, kemudian era Nurdin Abdullah kemarin, sekarang beralih ke Andi Sudirman yang sebentar lagi definitif, banjir di mana-mana masih terjadi. Apakah ini harus menjadi prioritas tahun depan? Ya. Dan terkhusus di Kota Makassar. Apakah masyarakat ini tidak bosan, tidak jenuh mendengar retorika dari wali kota Makassar yang hanya mengatakan ini genangan barusan kali ini? Mari kita lihat tahun depan seperti apa. Apa saran-saran Pak Dr. Amiruddin kepada pemimpin-pemimpin kita ini, agar masyarakat tahun depan tidak dirugikan lagi dengan genangan kah atau banjir? Ya. Terima kasih Pak Dir. Jadi memang kebutuhan kita ke depan pemimpin kita ini harus berwawasan lingkungan, Pak. Yang pertama harus ada kontrak MOU antara masyarakat dengan pemimpin ke depan. Yang pertama dia harus melindungi alam kita ini, lingkungan kita. Nah, ke depan kalau saya melihat dengan kasus banjir yang terjadi ini, Makassar ke depan ini orang ke depan itu akan melihat banjir ini sebagai salah satu ladang harus dipertanggungjawabkan oleh secara politik. Jadi siapa yang menjadi kandidat wali kota Makassar, saya kira yang pertama dilihat oleh para masyarakat itu adalah, para pemilih itu adalah tentang banjir. Gubernur juga. Nah, pun demikian dan gubernur. Gitu. Nah, karena gubernur ini kan pusatnya di Makassar. Iya. Jadi sebenarnya ini harus keterpaduan kerjanya ini antara kota Makassar dengan provinsi. Iya, karena kan hampir semua kabupaten Hampir ini semua kan. kabupaten. Nah, makanya sebenarnya betul yang Pak Dir ya. Memang ke depan di 2024 ini banjir ini menjadi salah satu bahan pokok pembicaraan di warkop-warkop tentang bagaimana solusi-solusi pencarian keluar dari banjir ini di warkop itu akan menjadi sebuah isu yang sangat strategis untuk mengangkat elektabilitas dari salah seorang calon. Dan yang pertama ditagih itu adalah apa solusi Anda ketika Anda menjabat tentang penanganan banjir ini. Di situlah program-program mereka akan dilihat. Dan ini akan tertanda 2024 karena banjir kali ini sudah terasa sekali. Dan saya kira hampir semua mungkin Pak Diri mungkin yang aman ya, karena diancam. Di provinsi ini aman ya. Di sini di aman ya. kawasan Pondok IP aman. Aman. Tapi tetangga sekitar kita itu kasihan. Betul. Sampai di paha air gitu. Nah, ini menjadi tugas berat Pak sebagai Pak PLT Gubernur ya, Pak Andi Sudirman Sulaiman, kemudian Pak Dani Pomanto dan bupati-bupati yang terkena bencana ini. Dan hampir semua dan harus berpikirkan tentang ke depan itu berwawasan lingkungan ya. Nah, ke depannya saya kira itu Pak Dir. Jadi ini menjadi sebuah isu yang sangat strategis
untuk sebagai bahan kampanye untuk para kandidat ke depan. Masyarakat Ya. harus menjadikan ini sebagai sebuah Ya. program utama yang calon bupati, calon wali kota, Wali kota. calon gubernur harus komitmen Komitmen. dan harus punya solusi dan program. Ya. Kalau tidak berpikir untuk dipilih. Berpikir untuk dipilih. Nah, nanti ke depan Pak Dir, saya melihat Jakarta ini, Makassar ini yang Sulawesi Selatan hampir mirip Jakarta nanti. Solusinya nanti persoalan banjir programnya. Nah, ke depan ya siapa yang mencalon gubernur, wali kota siap dengan program bagaimana mengatasi banjir ke depan. Dengan kondisi saat ini, Iya. apakah itu banjir atau genangan menurut betul. dari pembantu wali Iya. kota kita? Betul. Apakah layak Makassar disebut kota dunia? Iya, betul. Betul. Betul sekali. Nah, memang ke depan kalau Kota Makassar sebagai kota dunia, ya dia harus modern. Salah satunya adalah masalah banjir ini menjadi hal yang utama. Karena menjadi sorotan publik dan ketika bicara tentang kota dunia, semua negara akan menyoroti Makassar, sama halnya di Jakarta. Nah, ke depan memang Pak Dhani Pomanto ini kalau saya sarankan perbanyak sumur-sumur resapan. Satu. Itu pertama. Iya. Perbanyak sumur-sumur resapan. Drainase Nah, kemudian digenjot. Nah, kalau ada perubahan apa, hajar. Jangan kasihkan izinnya. Jadi pertama dibuat itu adalah buat drainasenya dulu. Nah, baru berikan izin. Nah, dengan jalan drainase itu yang utama dulu. Baru berikan izin. Jadi regulasi itu harus diperketat di situ, bukan hanya langsung izin yang keluar. Saya juga ada saran Pak Dokter. Ya, siap. Sebaiknya wali kota, bupati, gubernur menyiapkan namanya mobil pengangkut air. Wah, betul. Jadi menjelang musim hujan, mobil-mobil besar yang bisa menyerap air, ya kan, kemudian segera dibuang, Ya. itu harus disiapkan di setiap sudut-sudut kota yang rawan banjir. Kalau perlu itu diadakan dengan jumlah yang banyak, sehingga begitu misalnya genangan sudah mulai muncul, maka mobil itu menyerap air dan membuang selain sumur-sumur tadi. Kalau di Eropa, memang sumur-sumur itu menjadi solusi. Betul. Tetapi kalau di Eropa itu master plan-nya jelas. Jelas. Sebelum gedung dibangun, drainase dulu. Sudah dibikin, ya. Pembuangan air dulu. Ya. Yang pertama, kemudian ruang tata ruang hijau. Yang duluan. Kalau di sini bangun dulu, sebentar baru bingung di mana mau dibuang air. Betul, betul. Kalau hujan, bagaimana mengatasi hujan? Betul. Nah, ini masalah. Artinya memang apakah pemerintah pusat perlu disalahkan karena tidak ada perintah, tidak ada regulasi yang dibuat sampai ke daerah. Oke. Saya kira belum saatnya kita menyalahkan pemerintah pusat. Nah, saya kira ini adalah tugas daerah. Karena yang punya wilayah ini daerah. Dalam ini Pak Gubernur. Nah, sebenarnya salah satu solusi yang terbaik juga adalah perbanyak itu pembuatan sistem border. Semacam waduk-waduk. Ya. Nah, waduk inilah salah satu bentuk untuk air hujan itu bisa tertampung. Betul. Nah, ini di Antang ini ada waduk. Itu luar biasa. Bayangkan saja kalau tidak ada waduk di Antang ini, apa yang akan terjadi di Kota Makassar? Ini bisa menjadi solusi Ini ketiga. menjadi solusi ketiga. Makanya perbanyak waduk. Dan ini harus dilakukan oleh Pak Dhani Pomanto sebagai wali kota. Dan saya kira juga untuk daerah kabupaten. Betul. Karena banjir ini tidak hanya di Kota Makassar. Betul sekali. Tapi hampir semua kabupaten. Betul. Pak Dokter. Ya. Baik. Saya pikir saran dan masukan dari Pak Dr. Amiruddin dalam membedah persoalan genangan atau banjir menurut Dhani Pomanto adalah genangan. Saya tidak perlu mempersalahkan dari Pomanto mau menyebut banjir atau genangan. Itu haknya Pak Dhani Pomanto sebagai wali kota Makassar. Intinya Pak Wali solusi. Iya, Intinya. betul solusi. Tahun depan Pak Wali mau itu genangan kah, mau itu banjir kah Pak Wali, Pak Gubernur, Pak Bupati. Betul. Kalau itu sudah merugikan masyarakatnya kita, Bapak yang berdosa loh kalau tidak segera mencari solusi. Kasihan masyarakat sudah susah karena COVID-19. Kehidupannya sudah susah memulihkan ekonomi, dihantam lagi banjir. Dan setiap rumah itu dihantam banjir, pasti ada kos yang keluar. Ada barang-barang yang rusak. Seperti itu. Bagus kalau tidak ada yang meninggal kayak gitu. Baik, sahabat dan sobat episode. Demikian diskusi santai saya bersama Pak Dr. Amiruddin dalam membahas genangan atau banjir, apa solusinya. Tadi Pak Dr. Amiruddin telah memberikan banyak masukan-masukan. Semoga ini bermanfaat dan menjadi edukasi bagi Pak Wali Kota, Pak Gubernur, dan Pak Bupati di Sulawesi Selatan pada umumnya dan Indonesia secara menyeluruh, sahabat dan sobat episode. Terima kasih Pak Dokter.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.